Waalaikumsalam. Kamu ngapain gambar? Banyak belajar. Ada belajar kok, Pak. Masa? Awas kamu nilai aku jelek dan kamu ujian nanti. Bapak nggak mau. Kamu mendingin gambar daripada belajar. Iya, Pak. Bapak nggak suka kalau kamu mendingin gambar daripada belajar. Gambar ya. Tapi itu juga untuk masa depan Ayu, Pak. Masa depan apa? Kamu dari apa dari ini? Ayu pengen jadi seorang seniman, Pak. Jadi setelah lulus nanti, Ayu pengen daftar di jurusan kesenian. Jurusan senian. Kenapa kamu mau masuk sana? Kamu tidak bisa diri kamu ketika kamu masuk sana. Kamu juga dapatkan pensiunan, bayaran juga pastinan. Kamu mau masuk ke senian, mau kerja apa? Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang matriks. Apa itu matriks? Ada yang tahu? Tidak Nggak tahu. Oke. Ini tentang matriks ya. Nanti dibaca sama-sama ya, mulai dari sini. A sama dengan A11, A12, A1N, ini A21, A22, A2N, AN, N juga, AN. Ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Itu penjelasan dari Ibu. Baik, itu penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu mau kasih soal, nanti kalian kerjakan di kertas masing-masing ya. Baik. Sambil ditulis ya ini. Ayo Mas Dona. Oke, pintar sekali. Ya Allah, Ayu, kamu kok malah menggambar? Ini pelajaran matematika, bukan seni budaya. Maaf, Bu. Pantas saja akhir-akhir ini nilai kamu itu kurang memuaskan. Habis ini saya laporkan kamu ke guru BK supaya ditindaklanjuti. Baik, Bu. Maaf. Dilanjutkan ya, Nak. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa dipelajari kembali di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayu ini bagaimana waktunya matematika malah menggambar. Nah ya, mending kamu di rumah aja, gak usah sekolah. Menggambar sama adikmu kan bagus. Nah, benar itu. Benar nggak, Pak? Yes. Sudah, kasihan dia. Kajian apa? Alasan itu. Iya, masa sekolah nggak fokus? Ayo kamu. Oke. Pak, ini dapat surat dari guru BK. Loh, surat apa ini? Kamu bikin apa? Jurnal apa di sekolah kamu? Enggak kok, Pak. Padahal itu cuma gambar doang di kelas, tapi gurunya malah marah-marah. Ya Allah, Ayu, kamu kok bisa kayak gini? Bapak sudah bekerja susah payah, Ayu. Kerja keras, jungkir balik, satu-satu, kanan kiri. Kenapa kamu malah bikin ulah di sekolah, Ayu? Iya, Pak. Maaf. Ya udah, besok Bapak ke sekolah nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak, silakan masuk, silakan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oh, Ayu, ya silakan duduk.
kami untuk mengundang Bapak untuk berdiskusi, berkomunikasi tentang perkembangan anak Bapak yaitu Ayu di kelas itu seperti apa. Oke, monggo Pak, bagaimana anak saya di kelas ini Pak? Kami melihat Ayu ini kalau di kelas itu dia itu sebagai siswa yang berpotensi dan juga siswa yang memiliki bakat gitu Pak. Namun kami merasa akhir-akhir ini tuh si Ayu itu kayak kurang fokus gitu kalau di kelas sehingga hasil belajarnya itu kurang optimal gitu. Nah, dalam pendidikan itu ada istilahnya pengaruh atau faktor yang mengaruhi hasil belajar siswa, baik itu dari sekolah maupun di luar sekolah gitu, khususnya di rumah. Maka dari itu kami itu mengundang Bapak, kami itu ingin tahu bagaimana sih Ayu kalau di rumah itu Pak kebiasaannya. Ini Pak, saya tuh pengennya Ayu setelah lulus SMA itu bisa melanjutkan di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tapi masalahnya Ayu ini suka membantah di rumah, jadi saya bingung harus bagaimana lagi. Tapi Pak, Ayu tidak minat kuliah di sana karena Ayu merasa Ayu lemah di pelajaran hitung-hitungan. Tapi Ayu merasa memiliki potensi di bidang kesenian. Kamu itu harus nurut sama Bapak, karena Bapak itu lebih tahu tentang diri kamu bagaimana. Tapi Pak, Sebentar. Ini Pak, mending kita diskusikan bareng-bareng saja. Jadi di sini saya sebagai guru BP itu selalu membantu anak-anak untuk mengarahkan mereka ke jenjang karir mereka setelah lulus SMA gitu. Nah, setelah saya dengarkan dari diskusi kalian berdua, saya rasa pilihan kalian berdua itu sama-sama bagusnya. Ayu ingin berkuliah di jurusan kesenian karena memang dia merasa bakatnya di situ, sedangkan Bapak ingin memulihkan anaknya ke STAN atau ke sekolah kedinasan, yang mana nanti memang menurut Bapak itu lebih terjamin gitu kerjanya gitu ya. Dan saya itu belajar dari beberapa kakak kelas dari Ayu, itu mereka memang kebingungan untuk mencari apa sih potensi mereka, bagaimana sih kemampuan mereka gitu. Karena meskipun kami sudah berusaha membantu untuk mengarahkan mereka, ternyata mereka itu juga ada pengaruh dari orang tua, yang mana orang tuanya itu memaksa mereka untuk berkuliah di jurusan yang orang tua mereka inginkan. Dan saya juga belajar dari beberapa tetangga saya gitu. Jadi anaknya itu ingin berkuliah di jurusan A misalnya, tapi orang tuanya itu menyuruh di kuliah di jurusan B. Dan orang tuanya itu mau nggak mau anak itu harus berkuliah di jurusan orang tua yang orang tua inginkan gitu. Nah, selama berkuliah sampai semester 5, anak ini merasa dia itu kayak tertekan, kemudian depresi karena merasa kurang cocok dan tidak enjoy dengan apa yang dia lakukan selama berkuliah. Dan dia tuh suka selalu mengeluhkan masalah ini kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tetap memaksa menjalaninya aja ya, udah jalani aja, udah nurut sama orang tua aja. Tapi ya pada akhirnya sayangnya anak ini punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri gitu. Sehingga beberapa waktu yang lalu itu ada berita yang kurang mengenakan, di mana anak ini tiba-tiba naik ke gedung tertinggi di kampusnya dan dia itu bunuh diri. Dan saya khawatirnya nanti kejadian kembali di masa yang akan datang, terutama di beberapa kejadian, dan mohon maaf takutnya saya tidak mendoakan yang buruk gitu ya, namanya juga anak-anak, takutnya nanti ada pikiran seperti itu dan itu akan dipikirkan oleh Ayu, sehingga mohon maaf takutnya nanti mengalami kejadian yang serupa gitu. Sehingga saran saya merasa Ayu ini sudah baik karena Ayu ini sudah tahu kemampuannya di mana, kemudian bakatnya apa, sehingga saya rasa dia itu pasti bisa dapat memaksimalkan jalan yang dia pilih karena dia tahu bagaimana kemampuan dia, bagaimana peluang-peluang yang akan dia ambil ke depannya, sehingga saya rasa dia akan lebih matang lagi karir di masa yang akan datang karena mempunyai bekal kemampuan dan skill yang dia punyai. Karena di masa yang akan datang Pak, itu bukan hanya karena soal nilai perkuliahan saja yang akan dinilai, tapi lebih ke skill dan juga pengalaman. Sehingga saya rasa Ayu ini akan maksimal dengan apa yang dia punyai. Seperti itu Pak. Oh iya, kalau dipikir-pikir benar juga ya Pak. Mungkin saya terlalu egois Pak untuk menginginkan apa yang saya inginkan untuk saya laksanakan pada Ayu seperti itu. Jadi mungkin untuk lebih saya ini karena kan Bapak tadi sudah menjelaskan saya sebanyak itu, maka saya kembalikan ke Bapak sama Ayu saja. Mungkin Ayu yang lebih mau kemauannya kemana, dan Bapak kan juga lebih tahu tentang potensi Ayu bagaimana nanti.
ke depannya. Tidak mengapa Pak, namanya juga proses dalam pengambilan keputusan. Karena pasti kita tahu bahwa ini adalah sebuah keputusan sangat besar, yang mana keputusan sangat besar ini dibutuhkan proses diskusi yang cukup panjang untuk mempertimbangkan apa saja manfaat dan juga risiko yang akan didapatkan. Sehingga ini akan sangat bagus untuk perkembangan belajar dan juga perkembangan karir Ayu di masa yang akan datang. Terima kasih Pak atas waktunya, karena tadi juga sudah memberikan konseling pada anak saya, kepada saya juga, dan saya akhirnya terbuka pikiran saya untuk memberikan kesempatan bagi anak saya untuk memilih jalannya sendiri. Mungkin ini saja Pak, saya mau pergi, mau mengajar. Oh iya, saya mau pamit dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kembali. Wah, ada lomba gambar. Ikut ah, siapa tahu menang. Aku akan buktikan ke semua orang bahwa gambar adalah passionku. Ayo Mas Dalila sudah bisa maju sekarang. Selamat ya Ayu, kamu sudah menangkan kejuaraan nasional. Maaf kemarin ibu sudah berikan kamu di depan kamu, karena kamu sudah memberikan yang luar biasa. Baik, Bu, terima kasih. Wah, Ayu. Selamat Ayu. Terima kasih Ayu. Keren banget Ayu. Kayaknya ada yang berlatihan nih. Iya, saya ngerti kan. Aduh, kalian itu dulu aja kalian remeh-remehin Ayu, sekarang kalian puji-puji Ayu, tak traktiran pula. Makanya jadi anak itu